Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda semua, dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga Anda, baik-baik saja. Tetap semangat dengan Bung Ropan, dan hari ini pukul 16.30, tim nasional Indonesia akan bertarung menghadapi tim Gajah Perang Thailand di Stadion GBK. Ini pertarungan ketiga untuk Indonesia dan juga untuk Thailand di grup A Piala AFF 2022. Pertandingan yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu banyak orang, terutama bagi penggemar sepak bola tim nasional di bawah pelatih Sintayong ini. Apakah kita akan memenangkan laga menghadapi musuh bebuyutan kita yang selalu seakan menjadi momok bagi timnas karena sulit untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, mungkin dari 80 pertemuan terakhir ya. Ya, Thailand menang 40 kali, kita cuma menang 25 kali. Dan 5 pertemuan terakhir, kalau diambil yang paling dekat, itu kita tidak pernah menang. Terakhir kita menahan mereka 2-2. Itu terjadi di leg kedua, Piala AFF ketika kita berhadapan di final pada edisi sebelumnya. Ya, dan kita juga pernah bermain imbang, ya, 2-2 dengan Thailand di pra-Piala Dunia, setelah kita digebuk di kandang kita dengan 0-3, tapi kita bisa mampu menahan mereka 2-2. Sulit untuk bisa mengalahkan Thailand. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat ketika kita menjadi tuan rumah di GBK, dan kalau kita menang kita punya harapan untuk bisa menjadi juara grup dan bisa lolos sampai ke bukan saja semifinal, berharap sampai di final, dan target tentunya bagi STY menjadi juara itu bisa tercapai. Namun semuanya itu akan ditentukan sejauh mana peluang kita untuk bisa terus bisa melaju dan akhirnya bisa menjadi juara dalam pertandingan nanti menghadapi Thailand. Di sini adalah ujian sesungguhnya bagi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Kita memang boleh menang melawan Kamboja dan apalagi melawan Brunei Darussalam. Tapi sekarang beda, kelasnya ini Thailand. Tim yang bahkan bisa mengalahkan kita di GBK nantinya. Jika kita tidak siap ya, secara mental, secara fisik, secara permainan di lapangan, ya, bukan tidak mungkin kita dihantam lagi oleh Thailand. Makanya semua harus siap, dan STY pasti sudah menyiapkan amunisi dia, apa opsi-opsi akan dia berikan menghadapi Thailand, ya, susunan pemain terbaik, yang memotivasi tim ini kan perlu. Kita tidak perlu lagi menganggap masuk lapangan itu menganggap Thailand itu sebagai tim yang selalu bisa mengalahkan Indonesia, Indonesia sulit untuk bisa mengalahkan mereka, itu hilangkan aja. Kita fokus pertandingan ini, menganggap ini kita sama setara masuk lapangan, dan kita nggak boleh kalah mental. Kita harus bisa menatap mereka dan yakin, pede ya, atau percaya diri masuk lapangan bahwa Mark Klok dan kawan-kawan bisa melakukan yang terbaik, bisa mengalahkan Thailand jika punya kemauan yang keras. Tentunya dengan bermain sebaik mungkin, disiplin di lapangan, tidak boleh membuang-buang banyak peluang, ego harus direndahkan, tidak boleh bermain sendiri-sendiri untuk memperlihatkan kehebatan. Yang di sini yang tentukan adalah teamwork kita, bermain secara kolektivitas yang tinggi. Itu yang juga diinginkan oleh STY. Kerjasama di dalam tim ini, mau bergerak kemanapun, menjemput bola. Ya, ini passing-passing yang benar, tidak boleh membuat banyak kesalahan passing. Ya, komunikasi di lapangan itu harus jalan. Nah, ini yang tidak terlihat kan. Harus ditingkatkan karena lawan kita Thailand, tim yang sangat kuat. Nah, pelatih Thailand, ya, Alexander Polking ini sudah tahu ya, apa yang harus dilakukan untuk bisa meredam Indonesia. Dan dia sudah mengatakan dalam press conference, dia tidak pernah takut, tidak gentar menghadapi Indonesia, walaupun ini bermain di Stadion Gelora Bung Karno yang mungkin dipadati oleh 50.000 penonton. Dia siap untuk mendapat tekanan yang luar biasa. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan ini. Tapi mereka akan mampu keluar dari semua tekanan, apapun itu. Karena mereka bukan baru kali ini, bukan 1, 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, 5 kali bermain dengan Indonesia. Sudah sering bermain Indonesia. Dan mereka selalu mendapat hasil yang positif ketika melawan kita. Nah, sekarang waktunya dengan komposisi pemain yang bagus, kita sudah bisa mendapatkan main naturalisasi seperti Jordi, kembalinya Spaso. Klok juga harus bisa membuktikan karena Klok tidak bermain pada edisi Piala AFF sebelumnya. Nah, semua harus dibuktikan di lapangan. Kerja keras ini yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain kita.
Ya, kalau mereka melakukan pressing, kita juga harus melakukan pressing yang tinggi. Tidak boleh membiarkan kita itu bertahan, menunggu saja, kemudian melepas mereka bermain lebih berkembang. Jadi kalau Thailand bisa berkembang dan mengontrol permainan, kita bisa kalah. Ini yang berbahaya. Ya, kita harus bisa menggempur mereka. Memang Thailand hanya membawa sekitar 6 pemain sisa dari Piala AFF sebelumnya. Mereka tidak punya Chanatip Songkrasin, tidak punya Supachok Saracat. Tetapi mereka punya 6 ini pemain-pemain yang semua diandalkan. Di lini depan mereka masih punya 2 pemain predator yang berbahaya. Terasil Dangda yang saya bicarakan di konten saya sebelumnya. Adisak Kraizom, ini 2 yang berbahaya di garis depan. Ini juga akan membutuhkan konsentrasi bagi Jordi Amat di belakang. Fakhrudin kalau bermain dengan 4 back katakan, ataupun dengan 3 back Rizky Ridho main, tetap harus bagaimana fokus bisa menjaga mereka. Baik daerah maupun lawan, kita harus bisa meredam Adisak dan Terasil Dangda ini. Di lini tengah, saya juga sudah bilang kemarin, mereka punya Sarayoyan yang bisa mengatur ritme permainan, dibantu oleh Teraton Bunmatan. Ya, ada Panya di kanan. Ya, kemudian mereka punya Bodin, ya, Pala yang bermain dari sisi sayap, dari sisi flank yang sangat kuat, sangat cepat bermain. Nah, setidaknya mereka punya 6 pemain sisa yang semua sangat menentukan. Menjadi pemain-pemain krusial di dalam tim Thailand. Dengan pemain belakang mereka, Kaman di belakang ya. Dan Polking sudah mengatakan, selain dia tidak gentar, tidak takut dengan tekanan sorak yang begitu gemuruh di stadion GBK, ya, dan mereka ingin mengalahkan kita. Target mereka adalah bukan bermain imbang, tapi mengalahkan Indonesia. Itu target dari Thailand. Tidak main-main. Ini luar biasa bahwa mereka datang tandang, dan mereka ingin mengalahkan Indonesia. Mereka belum kebobolan dalam 2 pertandingan sejauh ini. Menang 5-0 lawan Brunei dan menang 4-0. Jadi Bangkok menghadapi Filipina. Itu yang membuat mereka memimpin klasemen grup A. Dengan unggul memasukkan 9 tidak kemasukan. Kita juga punya nilai sama. Memasukkan 9 tapi 1 kemasukan melawan Kamboja. Nah, kita tidak boleh kemasukan gol. Menghadapi Thailand di GBK. Jika Thailand unggul lebih dulu, ini akan berat buat kita untuk bisa mengejar. Makanya kita harus berupaya bagaimana di 45 menit pertama untuk bisa mencetak gol. Untuk unggul dulu, untuk mengagetkan Thailand. Ya, kalau kita unggulkan ini lebih kuat, lebih bagus. Motivasi pemain-pemain kita akan naik. Rasa percaya diri untuk bisa memenangkan laga itu kuat, besar. Tapi Thailand sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Indonesia itu untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka. Mereka ingin menghajar kita. Nah, kalau Polking mengatakan demikian, saya kira STY juga punya prinsip yang sama. Ya, ingin mengalahkan Thailand. Ini waktunya yang tepat. Jadi kita harus pasang target juga. Jangan kalah dengan apa yang dilakukan oleh Polking. Nah, Polking dalam press conference juga sudah mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang kuat. Dia memuji tim kita. Tim yang berbahaya. Tim yang bagus. Ya. Karena di mata dia melihat bahwa kita punya pemain-pemain seperti yang dia sebutkan ya. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang sangat bagus, ya, visi bermain bola yang baik. Dia melihat Uhitan Sulaiman yang kuat bermain di sisi sayap. Ada Egy yang disebut. Kita punya pemain belakang fullback yang bagus, Pratama Arhan dan juga dengan Asnawi. Itu nama-nama yang dia sebut yang pasti ini akan mendapatkan perhatian utama. Kalau dia sudah menyebutkan nama-nama ini, pasti mereka akan menghitung ini. Tim kepelatihan dari Thailand termasuk dengan Polking sudah ya menggambar bahwa ini ya yang harus mereka awasi. Harus mereka tekan untuk tidak banyak berbuat ya, terutama dari sisi fullback kita. Karena 2 ini kan, Pratama dan Asnawi banyak membantu untuk melakukan crossing-crossing. Ini akan dihindari oleh Thailand. Termasuk bagaimana meredam Witan Sulaiman, pemain yang dianggap sangat-sangat berbahaya. Termasuk oleh Egy yang sejauh ini sudah membuat 2 gol untuk Indonesia dan menjadi top skor sementara buat Indonesia. Ya. Nama-nama lain tetap akan dilihat mereka. Tapi kan yang disebut oleh Polking ini tentunya mereka sudah awasi, mereka sudah lihat. Tentu. Bagi Marcelino baru pertama kali debut dia di Piala AFF. Tapi sudah mendapat perhatian utama dari Alexander Polking. Kalau dia dimainkan dengan starting 11 awal sejak menang melawan Kamboja, berarti Marcelino Ferdinand ada di dalam. Bersama Ricky Kambuaya dan Mark Locke. Ya. Kemudian di belakang ya bisa aja pertama Arhan main lebih awal. Asnawi dan ada 2 back. Jordi Amat seperti Fakhrudin dengan Nadio bermain di bawah Mistar. Di depan Witan dan Egy akan dimainkan lebih awal. Tinggal tergantung Spaso akan ditampilkan. Itu urusan bagi STY.
untuk melihat seperti kemarin ketika Spaso pertama kali dimainkan dalam starting 11 melawan Brunei. Bisa saja terjadi. Dan opsi lain bisa aja Ramadan Sananta yang bermain oke juga melawan Brunei. Atau mungkin Rafli atau Dendi. Tapi yang pasti saya pikir Witan dan Egy akan dimainkan lebih awal. Ini menurut saya. Tidak akan mungkin STY akan bermain lagi dengan formasi ketika melawan Brunei. Ya. Dengan banyak pergantian, hanya ada 3 yang dipertahankan, kemudian ada perubahan 8 pemain di sana. Karena memang dia tahu, dia sudah berpikir Brunei bisa diambil. Thailand harus adalah starting 11 terbaik yang akan diberikan oleh STY. Karena Paul King sudah mewanti-wanti mereka akan bermain dengan pressing tinggi, akan berusaha menaklukkan Indonesia di kandang Indonesia. Mereka tidak peduli dengan semua apa yang terjadi di stadion. Orang-orang harus menekan mereka, ya, menyoraki mereka bermain. Ya, ini kan faktor mental dan mereka sudah siap. Mereka datang ke GBK sudah siap. Ya, secara mental Thailand ini kan baik sekali. Ya, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi pemain-pemain kita yang harus lebih siap dari mereka untuk masuk lapangan. Artinya kita masuk lapangan dengan kita bisa mengalahkan Thailand. Itu yang paling penting, modal ini. Ya. Karena kita punya harga diri yang kuat, ya, jangan sampai kita dipermalukan misalnya di sini. Dan bagi Indonesia kalau mampu mengalahkan Thailand kan ini wah luar biasa. Artinya untuk memandang ke depan, untuk berharap banyak, ya, kita bisa menjadi juara itu terbuka. Jadi apapun itu, kalau kita bermain imbang pun kita sudah memperlihatkan permainan yang baik dengan hasil maksimal, ya kita harus terima. Kita mau jadi runner up pun kita harus terima. Kita mau menghadapi siapapun yang ada di grup sebelah. Mau Vietnam, mau Singapura, mau Malaysia. Kita hadapi mereka. Kita harus lewati. Nggak usah pilih-pilih lawan. Tapi kan lebih bagus kita juara grup. Lebih enak buat kita dalam perjalanan ke depan. Jadi itu menjadi harapan semua orang. Semua pendukung fanatik tim Indonesia. Yang berharap bahwa kita bisa mendapatkan hasil positif. Tapi ingat sekali lagi. Ini Thailand. Tim yang sangat kuat buat kita. Jadi pemain-pemain kita harus fokus sepanjang waktu normal 2 kali 45 menit untuk bisa mengatasi jangan sampai Thailand bisa mengalahkan kita atau bisa membombardir gawang dari Nadeo. Namun kalau kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ini tentunya akan disambut dengan luar biasa. Kita akan tunggu pertandingan sore nanti antara Indonesia dan Thailand. Pasti sangat seru, menegangkan sepanjang laga. Bukan tidak mungkin kita akan lihat permainan yang bisa menjurus yang keras, ya, jual beli serangan bisa terjadi, dan hasilnya tentunya akan kita lihat di penghujung 90 menit. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Thailand boleh sesumbar, ya, bahwa mereka bisa mengalahkan, tapi kita juga harus bisa melakukan yang terbaik, mengalahkan mereka di hadapan publik sendiri. Selamat berjuang buat pasukan STY, semoga bisa mendapatkan hasil sesuai harapan, sesuai keinginan bagi STY, tim kepelatihan, bagi Ketua Umum PSSI, dan bagi rakyat Indonesia yang akan mendoakan perjuangan Anda di lapangan. Dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih untuk W88 yang sudah terus mensponsori channel YouTube Bung Ropan. W88 ini adalah partner official resmi dari Fulham yang ada di Liga Premier Inggris, dan juga di balik tim Argentina yang menjadi juara di Qatar. Juga terima kasih kepada ACC Astra Credit Company, Dabinter, dan Resto Delis. Buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, saya mengucapkan terima kasih banyak, karena tanpa Anda juga channel saya tidak akan berkembang. Ciao.